Bab 536. Optimis. Gold core Louis Lu pecah. Hanya tersisa beberapa butir gold core palsu. Gold core palsu yang muncul di dantian Louis Lu setelah dia mengajari kekuatan sihir tanpa nama pada beberapa kakak. Dia tidak akan sembarangan menyentuhnya. Sedangkan di tempat gold core Louis Lu semula berada, sudah berubah menjadi awan merah berkabut. Samar-samar ada kilatan petir. Seperti versi kental awan petir ruang kabut abu-abu di atas. Apakah petir yang barusan tersentuh itu mengubah dantiannya? Louis Lu hanya bisa memahami seperti ini. Kalau tidak juga tidak mungkin hanya memecahkan gold core-nya. Sedangkan gold core palsu yang beredar seperti planet di sekitar masih utuh. Tidak peduli apa alasan yang memicunya. Karena dia sudah muncul. Pasti ada alasannya. Ada maka masuk akal. Louis Lu menerima dengan tenang. Mengatur emosinya. Louis Lu bangkit dan kembali. Dari lapisan ke-6 rawa petir. Terus melewati lapisan ke-5. Lapisan ke-4. Terakhir kembali ke lapisan ke-3 di luar. Dalam prosesnya, tidak ada satupun petir yang menyambarnya. Sama seperti saat dia masuk. Seperti ada bantuan dewa. Semua orang di luar sudah membeku. Tidak tahu harus berkata apa untuk mengungkapkan emosi mereka. Di kepala mereka hanya tersisa dua kata, aneh. Sungguh aneh. Jika mereka memberitahu guru mereka semua yang mereka lihat hari ini, kira-kira guru akan mengira mereka bercanda. Louis, kamu membuatku sangat khawatir. Mata Celawang berlinang air mata. Matanya bengkak karena menangis. Melihat Louis Lu keluar, dia segera menyerbu ke arahnya. Bergelantungan di tubuhnya. Masih dengan pose melingkari seperti gurita. Tidak peduli sedikit pun dengan tatapan aneh orang-orang di sekitar. Dia barusan sungguh mengira tidak akan pernah melihat Louis lagi. Bila Louis mati di dalam, dia pasti akan menyalahkan dirinya sendiri. Menyalahkan dirinya kenapa tidak menghentikannya. Louis Lu menepuk-nepuk bokongnya tak berdaya, bukankah aku baik-baik saja? Mata Mora Sung berbinar. Berlari maju dan berkata dengan sangat terkejut, adik botak. Kamu sangat hebat. Tak disangka bisa bertahan hidup. Kamu tidak melihat ekspresi orang-orang itu barusan. Bahkan tidak bisa menutup mulut mereka. Sekarang mulut mereka masih belum tertutup. Kata Louis Lu sambil tersenyum. Memang seperti yang dia katakan. Pemandangan barusan terlalu mencengangkan. Para siswa di sekitar, termasuk Conrad Sun, semuanya tercengang. Sampai sekarang masih belum bereaksi. Ekspresi Rikamo rumit. Melihat Celawang bergantung di tubuh Louis Lu. Kecemburuan yang belum lama hilang di hati. Muncul sekali lagi. Apakah ini adalah pembuat keberuntungan yang diakui Kaisar Qing? Menerima luka parah dari petir itu. Tak disangka masih bisa selamat. Seperti tidak terjadi apa-apa. Rikamo mulai iri lagi pada keberuntungan Louis Lu. Tidak hanya iri dengan keberuntungan Louis Lu. Masih iri pada Celawang. Sangat berharap saat ini orang yang menggantung di tubuh Louis Yun adalah dirinya. Sebuah psikologi yang sangat rumit. Rikamo terkejut berkata, Louis Lu. Petir seganas barusan menyambarmu. Apa kamu sungguh tidak merasa tidak nyaman sedikit pun? Barusan, tubuh Louis Lu sudah terpental keluar. Jika tidak terjadi apa-apa sedikit pun, maka kekuatan tubuhnya bisa dikatakan sangat hebat. Rikamo lebih bersedia Louis Lu saat ini sedang berusaha keras bertahan. Berpura-pura baik-baik saja. Louis Lu seperti sedang memikirkan sesuatu melirik Rikamo. Ini bukan pertama kalinya dia bersama dengan gadis ini. Melalui ucapan dan tindakan setiap aspek, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentangnya.
Karakternya tidak buruk, hanya saja pikirannya rumit. Tubuh seperti ini, bila menggunakan ungkapan sekuler, adalah tubuh kontradiksi yang rumit. Stadium akhir gejala kerisauan. Pasti terpengaruh Lalu. Dibandingkan seperti ini, Louis Lu tiba-tiba merasa Cela Wang jauh dari keluarga Mo sejak kecil adalah hal yang patut disyukuri. Tidak bisa mengatakan tidak masalah sama sekali. Gold core-ku pecah. Louis Lu menjawab jujur. Apa? Gold core-mu pecah? Mendengar ucapan ini, Cela Wang seketika melompat dari atas tubuh Louis Lu. Dengan sembarangan meraba-raba perut Louis Lu. Dengan khawatir berkata, tak disangka bahkan gold core pecah. Serius tidak? Ekspresi Louis Lu canggung. Gold core seorang kultivator pecah. Menurutmu serius tidak? Satu pukulan menepuk tangan Cela Wang. Louis Lu berkata dengan nada bicara tenang, gold core pecah. Dengan aku mati di dalam, kamu memilih yang mana? Tentu saja lebih bersedia gold core pecah. Cela Wang tanpa ragu menjawab. Selanjutnya menghembuskan nafas lega dengan bersyukur berkata, lumayan. Lumayan. Hanya gold core pecah saja. Paling tidak kamu masih hidup bukan? Ini baru benar. Kita harus memikirkan segala sesuatunya ke arah yang baik. Kata Louis Lu tersenyum. Benar. Benar. Rikamo sejujurnya tidak tahu harus bagaimana menilai mereka berdua. Gold core pecah. Tak disangka masih bersyukur di sana. Sebenarnya seberapa optimisnya mereka. Kalau bukan karena Louis Lu bersikeras menyentuh kabut abu-abu itu, keadaan seperti ini benar-benar bisa dihindari. Tidak tahu apa yang sedang mereka syukuri. Tapi Rikamo yang pelin-pelan ini, di dalam hatinya terjadi sedikit perubahan lagi. Rasa iri dan cemburu barusan kembali menghilang. Di tempat tidak jauh, langkah pemuda berbaju putih, Conrad Sun, berhenti. Dia bersiap mendekat berbaikan. Bagaimanapun walaupun Louis Lu ini gila, namun keberuntungannya begitu baik. Bukankah ini adalah anak beruntung di dalam legenda? Di masa depan mungkin akan memiliki keuntungan besar. Lebih baik menghilangkan dendam daripada memperdalamnya. Setelah mendengar Louis Lu adalah kultivator tahap gold core, Conrad Sun terkejut. Pantas saja di pertarungan sebelumnya, dia merasakan sebuah aura mengerikan dari Louis Lu. Aura itu langsung menggentarkan Conrad Sun hingga merasa takut. Tidak berani bertarung lagi dengannya. Baru memiliki nyali bertarung di belakangnya. Dia juga akhirnya mengerti ucapan asal dia mengangguk. Rikamo harus menikah dengannya yang dikatakan Louis Lu sebelumnya itu bukan tanpa alasan. Lalu wanita yang egois itu pasti sangat ingin menikahkan kedua putrinya dengan seorang kultivator tahap gold core semuda ini. Berteman dengan Louis Lu tidak buruk. Ini adalah pikiran yang seketika muncul di kepala Conrad Sun barusan. Namun detik berikutnya mendengar Louis Lu berkata gold core-nya pecah. Apa masih perlu berteman? Bersambung.